Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube semuanya. Ketemu lagi di channel Tutor Drive untuk tahap yang kedua. Di tahap kedua ini ada materi untuk menjalankan dan memberhentikan kendaraan dengan baik ya. Jadi intinya kendaraan tuh jangan asal maju dan memberhentikannya juga harus bisa sampai halus. Nah, kita langsung saja simak videonya, jangan sampai di skip agar kalian benar-benar paham juga sampai mengerti betul-betul. Oke ya, simak kawan-kawan untuk materi tahap keduanya ya. Pertama yang kita lakukan ketika mau menjalankan mobil, kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, sekarang untuk mesinnya sudah menyala. Langkah pertama yang kita injak itu injak remnya sedikit. Nah, injak remnya sedikit, lalu rem tangannya dilepas. Nah, sudah lepas rem tangan, injak koplingnya sampai mentok ataupun sampai full. Nah, lalu masukkan giginya ke satu. Nah, cara menjalankannya kita nggak pakai gas dulu. Nanti kita buka koplingnya pelan-pelan. Nah, bukanya cara gini. Boleh di-shoot videonya. Nah, dibuka pelan-pelan sampai bergetar. Nah, nanti untuk getaran ada dua getaran. Ada yang namanya getaran halus ataupun getaran kasar. Nah, kita pakai yang halus. Nah, untuk yang halus itu biasanya digunakan di datar, kalau yang kasar biasanya digunakan di tanjakan. Perbedaannya cuman sedikit saja letak getarannya. Jadi kalau sudah bergetar gini, jangan lupa pertahankan koplingnya ataupun tahan koplingnya, lalu lepas remnya. Nah, saya contohkan sekarang. Ini koplingnya saya tahan, remnya dilepas, mobil langsung jalan. Untuk berhentinya bisa koplingnya injak lagi full, lalu direm pelan-pelan. Nah, cara ngeremnya harus pelan-pelan, jangan sampai disekaliin. Kalau disekaliin nanti bisa tersendat, kepala kita bisa cepat pusing juga. Itu untuk cara menjalankan dan memberhentikannya. Saya ulangin, ini untuk mundurnya. Kita kembalikan dulu ke netral, balikin ke gigi mundur. Nah, itu. Nah, cara mundurnya sama, pakai getaran halus lagi. Caranya diangkat koplingnya pelan-pelan. Nah, sudah bergetar halus, remnya dilepas sedikit-sedikit. Rasakan kendaraannya harus pelan, semakin pelan semakin bagus. Ini untuk teknik mundurnya. Kalau mau berhenti, injak lagi full koplingnya, lalu direm. Langkah pertama, remnya diinjak sedikit, koplingnya diinjak sampai full, rem tangannya dilepas, masukkan giginya ke satu. Nah, kita cari getaran yang halus. Caranya diangkat koplingnya pelan-pelan. Lihat posisi kaki saya ketika angkatnya, jangan sampai terlepas langsung. Nah, ini udah ada getar halus. Pertahankan koplingnya segini, lalu lepas remnya. Nah, ini mobil sudah jalan. Posisi kayak gini. Kalau mau berhenti, koplingnya diinjak lagi full, lalu direm. Nah, ini teman-teman nih, kalau misalnya koplingnya salah, nah, mobilnya bisa langsung loncat mati. Nah, ini untuk yang remnya. Nah, ini untuk video barusan, kesalahannya dari kopling ya, itu menyebabkan mobilnya mati juga, mati mesin ya.
Selain itu, nah sekarang untuk cara memberhentikan yang salah. Ini untuk yang salahnya. Kita jalanin dulu. Nah, ini koplingnya udah betul. Nah, mobilnya jalan. Nah, koplingnya injak full. Nah, ini kita terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, kepala kita tersendat jadinya. Untuk selanjutnya, kita coba menjalankan dan memberhentikan dengan jarak dekat ya. Ini berfungsi untuk mengatur kecepatan ketika mau nyebrang, juga di perempatan. Nah, jadi sebelum jalan keliling-keliling, teman-teman harus bisa dulu ini semuanya, cara menjalankannya. Ini sangat penting sekali untuk yang ini. Nah, kita lihat di samping ya. Kita lihat spion dengan besi yang di sampingnya, ada besi yang bulat yang agak tebal. Kita coba maju sedikit, sejajarkan ya. Nah, ini coba untuk cara menjalankannya. Kita jalan sedikit, diangkat pelan-pelan koplingnya. Nah, mobilnya jalan ya. Koplingnya diinjak lagi, lalu pelan-pelan direm. Nah, kita harus bisa coba ngatur kayak gini, ngepasin pakai patokan. Patokannya besi yang di samping yang di luar kayak itu. Kita coba lagi, angkat lagi koplingnya pelan-pelan, injak lagi koplingnya, pelan-pelan direm. Nah, jadi untuk ngerem jangan sampai kepala kita tersendat ke depan. Itu tandanya kasar kalau ngeremnya kayak gitu. Oke, kita coba lagi. Sip. Nah, kita coba lagi, angkat lagi koplingnya pelan-pelan, injak lagi koplingnya, rem lagi pelan-pelan. Sip. Kita coba lagi, diangkat lagi, injak lagi koplingnya, baru direm. Sip. Materi ini per hari bisa 10-15 menit. Kalau sudah paham, misalkan di antara 15 menit nggak ada mati mesin, insya Allah kalian di jalan tinggal memperlancar. Nah, karena ini untuk materi utamanya, cara untuk menjalankan dan memberhentikannya. Kalau sudah lancar dengan materi tadi yang saya berikan, kita coba untuk menjalankan mobilnya ya. Nah, untuk latihan pertama kita nggak pakai gas dulu. Seperti biasa, langkah pertama remnya diinjak sedikit, rem tangannya kita lepas, koplingnya diinjak, masuk gigi 1. Nah, sekarang kita coba keliling-keliling sebentar ya teman-teman. Nah, udah kopling sudah diinjak, gigi sudah masuk gigi 1, tinggal cari getaran yang halusnya. Caranya diangkat pelan-pelan koplingnya. Nah, sudah ada getarannya teman-teman. Ya, kita lepas remnya. Nah, mobilnya sudah jalan. Nah, kita coba menjalankan tanpa gas. Nah, ini untuk menjalankan tanpa gas. Di mobilnya jalan kecepatannya di 10 km, di bawah 10 km. Nah, untuk kopling kurang lebih mobil jalan 5 meter sudah bisa dilepas ya. Nah, ini untuk beloknya. Kita lihat spion kanannya dengan pojokan jalannya itu udah waktunya putar setiran ya teman-teman. Nah, kita putar dulu. Perhatikan kaca besar ini. Nah, gitu. Arahkan ke jalan rayanya. Nah, ketika miring 45 derajat ataupun hampir lurus, kita sudah mulai kembalikan setirannya. Nah, ini untuk belajar beloknya juga ya. Tuh. Jadi untuk sudut pandang ada dari kaca yang besar ini yang diperhatikan. Untuk patokannya bisa spion dengan sudut jalannya ataupun pojokan jalannya. Nah, untuk patokan tergantung dengan tikungannya. Jadi misalkan kalau belokannya ke kanan, kita pakai patokan spion kanan dengan sudut jalan kanan. Kalau patokannya ke kiri, beloknya ke kiri, jadi spion kiri sama sudut jalan kirinya. Nah, ini untuk teknik dasarnya teman-teman. Nah, kalau di gigi 1 ini kecepatannya di bawah 10 km ya. Nah, kita coba pindahkan ke gigi 2 agar ada bertenaga sedikit gitu. Kita coba injak lagi koplingnya, pindahin giginya kedua, tangannya ditekan ke kiri, ditarik ke belakang, boleh dilepas lagi koplingnya pelan-pelan. Nah, ini udah masuk ke gigi 2. Jadi kendaraannya mulai naik kecepatannya, sudah sampai 10 km ini. Nah, materi yang tadi berguna juga buat di pertigaan ataupun perempatan ketika mau belok ya. Kita
contohkan sekarang teman-teman. Nah ini kita belok ke kiri. Langkah pertama sen kirinya dulu, koplingnya diinjak, jarak kurang lebih 10 meteran, dikontrol dengan rem. Nah kita sejajarkan dulu spion dengan pojokan jalannya. Nah kayak gini, jadi udah sejajar nih teman-teman, ataupun jalan kanannya sudah terlihat samping gitu. Nah kalau sudah sini, ini udah waktunya kasih putaran setiran ya. Sip. Nah untuk giginya kalau berhenti harus dipindahkan ke 1 kalau mobilnya berhenti. Nah ini udah siap untuk jalan. Kita lihat situasi di kanan kirinya teman-teman. Nah kosong, tinggal pakai getaran halusnya diangkat pelan-pelan, lepas remnya. Nah mobilnya jalan lagi sambil diputar arahkan ke jalan. Nah ini udah miring, sudah harus dikembalikan. Nah kita kembalikan lagi. Nah ini tanpa gas teman-teman, ini tanpa gas. Kita pindahin lagi kedua biar agak cepat mobilnya. Nah, tapi untuk pemilihan rute kita cari rute yang dasar, yang 4 persegi. Jadi kita latihannya di jalan, tapi enggak langsung bisa ngepasin kiri kanannya. Nah kita belok lagi teman-teman ke kiri. Tuh, ketika hampir lurus miring 45 derajat sudah mulai dikembalikan pelan-pelan sesuai dengan arah kendaraannya. Ada untuk belokan tanjakan teman-teman. Jadi kalau belokan tanjakan sama turunan beda ya untuk posisi kakinya. Nah kita harus cek dulu giginya, harus pindahin ke 1. Nah langkah pertama sama sejajarkan, koplingnya dibuka sampai cari getar halus. Nah sudah sejajar kayak gini, ini setiran sudah harus diputar. Ini waktunya mutar setiran ya teman-teman, jadi jangan sampai terlewat. Kalau terlewat mobilnya bisa terlalu kanan ataupun makan jalan ya. Nah kita nyalakan dulu sennya ya. Ini udah mulai diputar, kita putar pelan-pelan sambil lihat kaca yang besar ini arahkan ke jalannya. Nah ini untuk menjalankannya. Ini mainnya cuman kopling saja sama rem ya, nggak pakai gas. Nah udah lurus kembali, setiran udah harus lurus. Ini untuk cara pengambilan setiran. Ini untuk belok kirinya. Nah di depan kita coba belok kanan teman-teman ya, kurang lebih 10 meter sudah kasih sen ya. Ini belum pakai gas juga, kita sejajarkan spionnya dulu dengan sudut jalan kanannya. Nah spion udah sejajar, kita putar sekarang. Kasih untuk putaran sesuaikan dengan mobilnya arahnya kemana. Nah ini belok kanannya selesai, kita kembalikan setirannya, langsung belokin ke kiri. Sen kirinya juga. Nah udah miring 45 ataupun hampir lurus, kita kembalikan setirannya. Sip. Nah, jadi untuk tahapannya kita jangan keliling-keliling dulu ya, perlancar dulu yang materi yang tadi. Sudah lancar yang tadi baru kita coba untuk keliling-keliling teman-teman. Materi yang tadi manfaatnya sangat besar sekali, berguna buat nanti di lampu merah, di perempatan, pertigaan juga. Jadi semua pakai posisi materi yang tadi, yang pertama. Oke teman-teman, mobilnya sudah sampai, kita parkirkan dulu. Setelah parkirnya selesai, jangan lupa giginya dinetralkan teman-teman ya. Kalau udah selesai ini udah netral, rem tangan juga harus terangkat. Nah gitu. Untuk tahap kedua cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jika ada bahasan materi yang kalian ingin pelajari, silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like channel Tutor Drive-nya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.